Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ijazahnya Pak Jokowi semakin ramai. Kali ini jeruk makan jeruk. Kalau respon Sianipar gencar banget, ngotot dalam setiap kali statement, setiap kali dia wawancara, talk show atau perdebatan di stasiun TV, dia selalu paling ngotot, bahasanya paling keras. Kali ini dia kena batunya. Respon Sianipar yang mengaku lulusan Yamaguchi, Jepang. S2, S3-nya katanya dari Yamaguchi, Jepang. Ternyata ada indikasi betul-betul palsu. Dia pernah kuliah di Jepang, tapi ada indikasi nggak lulus. Nah, akhirnya dari temuan-temuan penyelidikan atau penelitian, cek and recheck banyak orang, akhirnya respon Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan ijazah palsu. Karena respon di setiap tempat, dia pernah bersaksi di beberapa persidangan, dia mengaku S3 dari Yamaguchi. Bahkan persidangan di KIP, dia pun mengatakan dia lulusan S3 dari Yamaguchi. Bahkan ijazah Yamaguchi yang ada indikasi palsu itu digunakan untuk akhirnya jadi dosen dan mendapat uang sertifikasi. Biarpun akhirnya dia dipecat katanya. Baik, siapa yang melaporkan dan bagaimana pelaporannya, kita ikuti videonya. Cus. Kenalkan, saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismon Hajolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa Saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi, Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa, bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu.
Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh, dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan termasuk juga apa yang kita konsultasikan justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Soal pasal-pasal dan aspek hukum, instrumen hukum, tentu saya di sini bersama teman-teman dari Pradi Bersatu. Dalam hal ini juga ada Bapak Lecumanan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara. Saya didampingi langsung oleh Ketua Umum serta kawan-kawan yang sudah memberikan support, dan tentunya ini untuk anak bangsa kita agar kemudian terhindar dari polarisasi yang selama ini sudah dibangun oleh saudara terlapor. Jaksel, kau jangan tidur aja loh, ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan tidak jalan ini laporan, saya dumas kalian. Ya, saya minta secara subjektif objektif lakukan hukum. Ini saya perlu sampaikan, ini adalah laporan ketiga terhadap saudara Rismon Hasiolan Sianipar. Oke, yang pertama di Jaksel saya selaku pelapor juga sudah naik tahap penyidikan dan sudah penetapan tersangka dan sudah ke pelimpahan berkas perkara yang P19, dan mudah-mudahan minggu depan dilimpahkan kembali berkas perkara. Oke. Yang kedua, laporan dari Bang Andi Aswan. Ya, ini saya minta nih, Polres Jaksel, kau jangan tidur aja loh, ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan tidak jalan ini laporan, saya dumas kalian. Ya, saya minta secara subjektif objektif lakukan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini saya langsung mendampingi Bang Bil untuk melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Oke, kita sudah melaporkan, kita sudah melampirkan juga bukti-bukti. Mudah-mudahan minggu depan disposisi dari Pak Dirkrimum kepada unit. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Pasal-pasal yang masuk dulu. Oh ya, pasal-pasalnya bang. Bukan pasal ya, dugaan pasal 391, 392, Jongto 272 KUHP baru. Oke. Kemudian pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Saya minta nanti Dirkrimum untuk segera lakukan penahanan. Terima kasih. Ada lagi? Alat bukti yang dilampirkan untuk apa? Video, flash disk, kemudian screenshot banyak. Kita sudah lampirkan. Jadi Ya pasti sudah ada, sudah ada, konflik itu sudah ada, makanya kita berani laporkan, gitu ya. Polres Jaksel ini Bang Andi yang melaporkan. Nah, coba jelasin Bang Andi. Jadi Polres Jaksel ini adalah mengenai laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai PUU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini penggunaan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismon Hasiolan Sianipar, ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau nggak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumanan sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil, ya, panggil Bang Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini, mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, ini
yang terjadi, ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan, mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan saya yakin bahwa saja juga para diaspora itu menunggu mengenai masalah ini karena mereka juga tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan mencoreng ya akademisi kepada kita semua, terutama penerima beasiswa dari baik dari LPDP maupun dari Yamaguchi Jepang. Itu saja. Juga ada tanggapan dari semua soal laporan ini, Bang. Mungkin kalau ini laporannya terbukti akan dilaporkan balik. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Setiap orang juga ngomongnya gitu kok. Ya. Ya kan? Itu kan biasa. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan. Persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan laporan kita. Ya. Kata Risman, ini upaya untuk melemahkan apa yang mereka lakukan. Loh, memang keterangan mereka itu semua bias, semua keterangan-keterangan yang bohong gitu loh. Ya kan? Ya kita sebagai warga negara kan apa salahnya kita menegakkan hukum gitu loh terhadap orang-orang yang zalim itu. Iya, betul itu. Artinya jelas itu. Ya, Biasa. apapun alasan mereka itu cuman alasan lip service saja itu. Jadi ya? ini saya tambahkan ya, selalu mereka sekarang adalah mencari yang menamakan kriminalisasi, dikriminalisasi. Padahal berulang kali di manapun stasiun TV saya mengatakan yang dikriminalisasi ini adalah Pak Jokowi kalau kasus ijazah beliau, ya, bukan mereka. Karena mereka sudah tidak mempunyai celah untuk bisa keluar dari situasi ini. Semua barang bukti sudah jelas ada. Semua saksi-saksi sudah jelas ada. Apapun itu, yang jelas pada kami adalah P21 ini segera berharap itu sebelum bulan puasa, ya kan? Jadi dalam bulan puasa itu kita bisa tenang-tenang dikit lah. Kita bisa beribadah dengan baik untuk itu. Minggu depan dorong untuk dikirim lagi aja. Ya, artinya nanti pun setelah Lebaran ya kita tarung lagi lah seperti itu. Ya. Jadi saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang hadir. Nah, ternyata pendukung-pendukung Pak Jokowi tidak tinggal diam. Setelah ada indikasi bahwa ijazah Resmond Sianipar yang dari Yamaguchi itu palsu, banyak orang meneliti, banyak orang cross check, bahkan ada yang masuk di webnya Universitas Yamaguchi. Akhirnya dari berbagai penelitian, berbagai penyelidikan, akhirnya teman-teman atau orang-orang yang ada di kubunya Pak Jokowi menyerang Resmond dengan melaporkan. Tadi udah ada videonya, ini akan semakin ramai, akan semakin gayeng. Bisa dikatakan ini jeruk makan jeruk. Ijazah palsu, menuduh orang ijazahnya palsu. Seseorang yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, ternyata ijazahnya palsu sendiri. Ya, akhirnya jadi Resmond itu dilaporkan dua hal. Satu, dilaporkan penghinaan, pencemaran nama baik Pak Jokowi karena dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, tapi yang kedua, dia dilaporkan juga karena ijazahnya palsu. Yang melaporkan pencemaran nama baik itu ada beberapa, dan yang melaporkan Resmond Sianipar karena ijazahnya diduga palsu itu juga ada beberapa pihak. Semoga keduanya cepat gamblang, cepat inkrah sehingga ada kejelasan dan masyarakat tidak pusing memikirkan tentang ijazah ini lagi. Wassalam.